teroris. Sekarang alhamdulillah istrinya para habaib bercadar. Ya. Itu juga salah satu kenaikan SDM masyarakat kita dalam agama yang mesti kita syukuri. Seperti itu. Ya. Jadi semuanya saudara. Semuanya saudara. Selagi memiliki kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah saudara kita. Bahkan yang tidak memiliki kalimat thayyibah adalah sesama saudara manusia. Kanan nasu ummatau wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Manusia itu adalah umat yang satu. Fab'atsallahu an-nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi. Mubashshirin sebagai apa? Pemberi kabar gembira. Dan pemberi peringatan. Tuh kaidah yang paling dasar kenapa kita tidak boleh membenci sesama manusia, mendoakan keburukan sesama manusia, karena kita adalah umat yang satu. Jadi kalau dia bukan setan, maka jangan musuhi dia, karena dia menjadi setannya sewaktu-waktu. Kecuali setannya hakiki. Seperti iblis, seperti Dajjal. Mungkin sekutunya iblis, setannya sewaktu-waktu, karena kere aja nggak punya duit. Akhirnya mau nggak mau jadi pembantunya iblis. Seperti itu. Makanya tetap doakan mereka, para jin juga diperintahkan untuk ibadah. Ya, doakan juga mereka itu ya, supaya dapat hidayah masuk surga juga. Kasihan kan? Ya. Ini seperti itu. Ya, semuanya kita adalah saudara ya. Dalam Islam itu la tuqatiluhum hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Janganlah kalian memerangi mereka sebelum mereka memerangi kalian. Subhanallah, ada perang dalam Islam itu seperti itu. Jangan dulu memerangi sebelum mereka telah memproklamirkan perang terhadap kita terlebih dahulu. Jantan enggak tuh? Ya. Perangnya karena Allah. Bonusnya apa? Wa may yujahid fi sabilillah fayuqtal aw yaghrib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah kemudian meninggal, mati, aw yaghlib, ataupun dia kalah tapi enggak meninggal, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan memberikan ia pahala yang azim, yang besar. Jadi Islam tuh lari ke sana enak, lari ke sini enak, yang penting taat pada Allah. Mati masuk surga tanpa hisab, kalah dapat pahala besar, menang dapat pahala besar, dan dapat kejayaan di dunia. Sakit dapat pahala, enggak sakit dapat badan sehat. Itu Islam. Tidak merugikan kita dalam segala hal. Yang penting kita dalam kondisi taat pada Allah. Enak gak? Enak. Ya. Yang di dakwah bertahun-tahun di Sukaselamat, muridnya cuma 10. Ya. Sedangkan ada teman yang yang baru berdakwah di Cirebon, sudah buat pesantren, muridnya banyak, baru 2 tahun. Ya. Pahalanya banyakan mana? Pahalanya bisa jadi banyakan ang didik. Karena waktunya lama. Jadi Allah itu bukan melihat hasil. Mungkin di sana beliau dibantu oleh donatur, dikasih tanah, dikasih bangunan, kemudian ada sistemnya yang bekerja pada tupoksinya, ini bagian pengiklanan, ini bagian konsumsi, ini bagian khusus membangun. Sedangkan yang didik, bagian iklannya siapa?
Bagian konsumsi sama bagian donatur siapa? Subhanallah. Semuanya dipikirin. Ya. Makanya yang diri sering bilang, ya, kalau kita niatnya karena Allah itu nggak ada yang khawatir, nggak ada yang risau. Ya. Apakah Ang Didi mesti risau selama dakwah bertahun-tahun di sini jamaahnya sepi? Masjidnya nggak perlu risau, karena innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Yang penting Ang Didi telah berikhtiar dengan berbagai macam simulasi dakwah, tapi toh tetap angger. Orang dagang di situ angger dagang, nggak sholat maghrib. Ya sudah, itu berarti kersane kehendaknya Gusti Allah. Seperti itu. Jadi orang mukmin itu mesti tersenyum terus, karena yang penting sudah ikhtiar, biarlah Allah yang menentukan. Kalian berusaha untuk ngafal Quran, ya, sudah setahun dengan Ang Didi, baru hafal An-Naba doang. Nah, sudah, yang penting usahanya. Tapi insya Allah sekarang enggak, setahun mungkin kalian dapat 5 juz atau berapa, subhanallah. Ya, yang penting rajin. Kalau udah dapat berjus, ya, kalian memilih jalan yang diridhai Allah. Nanti yang Ang Didi buka jalan-jalannya, baik itu jalan dunia maupun jalan akhirat. Jalan dunia banyak sekali, yang penting kalian hafalnya yang rajin, ya. Jalan akhirat tentu pasti ditempuh, ya. Jadi lupa hari ini seharusnya kitabnya, jadi nggak ngaji dulu. Insyaallah besok Ang Didi bawa kitabnya, ya. Ya, jadi seperti itu. Udah, syukurin aja. Syukurin. Syukur. Iya, ya. Hidup tuh seperti itu. Syukurin, nikmatin, rasakan, ya. Kerinduan seorang mukmin itu ada kerinduan di dunia dan ada kerinduan di akhirat yang perlu kita miliki. Hakikat kerinduan seorang mukmin yang tidak akan menjerumuskan pada kesesatan, meskipun dia buta tentang syariat. Tapi mesti belajar syariat, bukan berarti nggak belajar syariat. Kerinduan di dunia, kalian boleh rindu dengan Ka'bah. Boleh rindu, bahkan anjuran. Karena hakikatnya yang mendatangkan kita ke sana adalah Allah. Gak ada yang mustahil. Silakan lantunkan dalam doa, ya Allah berikan saya kesempatan ke sana. Itu kerinduan di dunia. Kemudian ikhtiar, nabung 1.500. Gak apa-apa. Kenapakah Ka'bah itu mesti kita rindukan? Karena Ka'bah adalah saksi berkumpulnya cintanya para anbiya terhadap Allah. Maka otomatis tatkala kita masuk ke lingkungan Ka'bah, bergetar hati kita. Yang tadinya tidak memiliki rasa cinta, tiba-tiba meneteskan air mata, entah rindu siapa. Itulah suasana cinta, ya, dari para anbiya yang memberikan kesan ke dalam hati kita. Umroh sekarang ada yang harga 29 juta, ada yang harga 35 juta, ada yang harga 40 juta, ada yang kelas ekonomi, silver, gold. Terserah kalian milih mana. Kalau ada yang mau umroh silakan datang ke Ang Didi. Ang Didi belum bisa umroh. Cuma minimal ikhtiar lah. Atau enggak mau, saya mau umroh pengen haji, sah.
Karena yang wajib itu haji yang bagus. Daftar, nggak apa-apa, nanti ada linknya, daftar. Kalau daftar sekarang, bisa jadi kalian naik haji itu 40 tahun lagi. Kelas ekonomi, kalau VIP, insya Allah langsung berangkat. Ya, makanya doanya sekalian. Ya Allah, berangkatkan saya kelas VIP 150 juta lebih ya. Sekian, Allah alam, Bang Didi. Nggak tahu harganya kalau kelas VIP. Ya, intinya 100-an lah. Ada lagi kelas PPIP. Bisa nggak? Nggak ada yang mustahil. Yang punya Ka'bah siapa? Allah. Gimana caranya? Deketin yang punya Allah. Yang punya Allah. Yang punya Ka'bah. Siapa Allah? Allah. Rumusnya sudah ada. Dalam surat Al-Baqarah kemarin kita bahas. Wasta'inu bisobri sholat. Carilah pertolongan dengan sabar. Artinya apa? Menghadirkan dalam hati sifat sabar. Artinya apa? Menyadarkan diri bahwa segala sesuatu itu datang pada Allah, bahwa segala sesuatu yang mudarat itu pun dari Allah, yang manfaat pun itu dari Allah, semuanya berjalan atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, tahun depan Ang Didi ataupun kalian bisa dihajikan oleh Allah. Yang terpenting sadar diri dulu. Segala sesuatu datang dari Allah. Kemudian setelah sadar, baru ikhtiar. Ikhtiar yang paling utama, sabar bersanding dengan sholat. Artinya, kita diminta oleh Allah suruh banyak bersujud. Ganti kebiasaan. Yang malamnya tidur, bangun. Sholat. Ya Allah, saya rindu ya Allah. Pengen haji ya Allah. Rindu ya Allah, pengen haji. Gimana caranya? Setahun tuh kalian istiqomah, tahajud 1000 rakaat. Di ujung sholat minta haji. Kira-kira Allah malu nggak kalau nggak dikabulin? Tiba-tiba viral kan melewati Joko Kendil. Akhirnya dikabulkan. Ya. Melalui wasilah Raja Arab. Ada yang berdoa katanya dari Indonesia. Tepatnya di Kampung Sukaselamat di pojokan. Saya mendengar setiap kali tidur kata Raja Arabnya. Ya, diberikan ilham oleh Allah. Ilhamnya dari mana? Dari media sosial udah viral nih. Akhirnya dipanggil kan? Dipanggil langsung, bukan hanya dia tapi juga semua keluarganya dipanggil, diundang oleh raja. Selain diundang, makan bareng oleh raja. Yang paling istimewa diberikan hadiah haji. Berangkat gratis, ya, pulang diberikan bekal. Pasti diberi bekal kalau sudah diundang Raja Arab tuh, soalnya duitnya banyak. Bekalnya buat apa? Dia sodakoin untuk Masjid Jami Nurul Huda. Dibangun jadi 10 lantai. Kita ini lagi apa sih? Nggak apa-apa. Itu harapan yang baik. Meskipun agak-agak bukan leceh. Ya, jadi itu kerinduan di dunia yang mesti kita miliki, ya. Mesti kita miliki. Kemudian juga kerinduan akhirat yang mesti kita punya. Pertama, kalian mesti rindu dengan kematian. Karena sejatinya orang yang bertakwa kepada Allah akan ingin disegerakan untuk bertemu dengan zat yang ia cintai. Dan proses untuk bertemu zat yang ia cintai adalah melewati pintu. Ya. Pintu keluarnya dunia adalah
hadiah. Maka jangan bersedih hati kalau seandainya ada malaikat Israel datang ke pom, ya san. Iya, jangan bersedih hati. Sambutlah malaikat Israel itu. Yuk makan bareng dulu gitu kan gitu. Kopi dulu kan gitu. Kan di bahasanya begitu. Ya, santai. Kenapa dia santai? Karena dia siap meninggalkan dunia ini. Sudah tidak ada urusan lagi dengan dunia. Makanya dia rindu. Maka sebaik-baik hamba adalah hamba yang sebelum tidurnya urusan dunianya telah selesai. Sehingga tatkala tidur mungkin dicabut nyawanya waktu tidur, dia telah selesai dengan urusan dunianya. Tidak ada lagi utang piutang. Tidak ada lagi usaha yang sangkut pautannya dengan riba. Tidak ada lagi perkara-perkara masalah dengan teman-temannya. Tidak ada lagi kelakuan yang mungkin menyakiti hati temannya. Itulah hamba yang cerdas. Bisa nggak seperti itu sebelum tidur? Masih banyak utang. Kalau bisa seperti itu artinya hamba yang siap menjemput, bahkan bisa kita katakan begitu, kematian. Para alim ulama kita begitu, ya. Makanya mereka kenapa berlama-lama dalam sholat? Bahkan dikatakan mereka itu kadang-kadang sholat subuh dengan 1 kali wudhu, yakni wudhu sholat isya. Karena mereka nggak batal dari isya sampai subuh. Ada yang berzikir, ada yang sholat terus, ada yang berfikir, ya seperti Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Ketika beliau bermain ke gurunya Imam Maliki, beliau berbaring. Setelah makan beliau berbaring. Kemudian anaknya Imam Maliki menunggu keluar Imam Syafi'i di waktu malam. Karena Imam Syafi'i masyhur dengan kealimannya. Orang alim nih sholat tahajudnya gimana? Jangan lihat. Setelah ditunggu, subuh baru keluar Imam Syafi'i. Nggak wudhu lagi sholatnya katanya. Ini membingungkan, seorang ulama besar sholatnya nggak wudhu. Gimana ini? Sesat apa gimana? Ya, akhirnya ditanyakan oleh Imam Maliki, apa yang kau lakukan tadi malam, wahai anakku? Ya dulu kalau para alim ulama itu menjuluki santrinya anaknya. Ya, anakku, kata Imam Syafi'i, karena sebab saya memakan makanan yang berkah dari anak engkau, wahai ayahku. Ya, begitupun sebaliknya, muridnya manggil gurunya ayah. Maka otak saya langsung bekerja dengan lincah, jernih, sehingga saya memecahkan 10 hukum dalam 1 malam. Jadi saya nggak tidur. Subhanallah. Alim ulama begitu. Kalian begitu nggak? Baru sholat isya dibaca surat agak panjang, gatel kakinya kan gitu. Gimana mau rindu dengan kematian? Nah, iya. Menduga jangan berat-berat, hidup ini santai aja. Ya iya santai. Santai aja. Yang penting ada niatan untuk bangun malam. Setelah kalian menghafal Al-Quran, pulang ke rumah, tidur, ya Allah saya niat bangun malam. Bener dibangunin oleh Allah malamnya, kencing tapi tidur lagi. Ada ya, salah satu hikayah. Alim ulama ini sering menangis karena ketika berniat tahajud ternyata kebablasan, subuh baru bangun. Setiap kali mau tahajud kebablasan, subuh baru bangun. Akhirnya menangis. Ya.
Akhirnya beliau mengadu kepada gurunya, kemudian gurunya berkata, "Kamu sudah berniat untuk bangun?" "Sudah." "Siapa yang menidurkan engkau?" "Allah." "Kalau begitu, kenapa engkau menangis? Yang menidurkan kan Allah." Artinya ada memang part atau masanya kita ini dikehendaki oleh Allah untuk tidur, untuk istirahat. Yang penting awalnya memang sudah niat. Paham gak maksudnya di sini? Artinya apa? Yang sudah istiqomah tahajud, jangan terlalu bangga dengan tahajud, karena khawatir syaitan masuk ke dalam hatinya, sehingga menganggap dirinya yang paling taat, selain dirinya ahli neraka. Kemudian yang kedua, hikmahnya apa? Jangan berputus asa, ya, kepada orang-orang yang gak bisa ibadah berlama-lama. Kalau sudah diniatkan dalam hati ibadah, tapi Allah berkehendak lain, berarti itu rahmat dari Allah. Makanya Ang Didi sering mengatakan, dinukil dari hadis Nabi, kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi dengan syarat diniatkan. Ya, niat sholat jamaah, niat ngafal Quran, ya Hasan ya. Niat ngafal Quran, berangkat habis Isya, itu harus ada niat. Niat itu penting. Ya. Kalau niatnya sudah tertancap benar-benar, maka 99% dia melakukan. Ya. Tapi kalau niatnya nggak tertancap dengan benar, meskipun dia hari pertama pergi, ya ngaji, bisa jadi hari kedua ketiga karena niatnya lepas, nggak ngaji lagi. Ya, yang jadi masalah ini sebenarnya niat, bukan karena sibuk menjaga POM. Enggak. Ya niat enggak, kenyataannya Ang bener Ang jaga POM ya. Enggak apa-apa, bagus. Yang penting niatkan dulu. Sudah ada niat belum, Hasan? Sudah ada niat belum? Tertancap dalam hati. Ya. Rindu seorang mukmin dalam perkara akhirat, rindu kematian. Yang kedua adalah rindu kepada Rasulullah. Itu mesti dihadirkan. Ya. Jangan sampai enggak punya perasaan kita. Jangan sampai kita enggak punya perasaan dalam hati kita pengen bertemu Rasulullah. Mesti punya perasaan itu. Kita pengen mencium tangan beliau. Kita pengen memandang beliau. Sebaik-baik makhluk adalah beliau. Sebaik-baik perangai suri tauladan adalah beliau. Mesti itu dihadirkan dalam hati kita. Cintaan kepada Rasulullah. Karena kecintaan kepada Rasulullah, orang awam pun yang tidak tahu syariat, tatkala dia mencintai Rasulullah, maka dia akan dibimbing menjadi orang yang faham dalam syariat. Itu cinta kepada Rasulullah, meskipun cintanya buta, tapi menuju kepada hal yang positif. Beda kalau cinta kepada makhluk lain. Kalau dia buta, maka tergantung nanti diarahkannya kemana. Hati-hati dalam masalah cinta. Maka cintai Rasulullah. Bayangkan kalian nanti diberikan minum oleh Rasulullah. Bayangkan ya, sebelum tidur kalian berharap untuk bermimpi bertemu Rasulullah. Maka jangan pernah meninggalkan sholawat sebelum tidur. Ya, di antara amalan supaya kita ingin bertemu dengan Rasulullah ketika tidur, ya, atau bermimpi bertemu Rasulullah, perbanyak sholawat. Kemudian juga banyak berharap ya pada Allah. Artinya berharap seperti apa? Ya meskipun kita banyak dosanya, kan untuk bertemu dengan zat yang suci, yang bercahaya, yang bernur, kan logikanya mesti suci dulu ya. Tapi kan mustahil ya, karena kita banyak dosa. Lisan kita banyak salah, mata kita banyak salah, ya kan?
Tapi apa salahnya? Bilang kepada Allah, apa salahnya ya Allah? Saya umatnya Rasul. Saya pengen mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Seperti itu. Tatkala lagi bingung, susah mengambil keputusan, ya, karena saking peliknya keputusan ini, berdoa pada Allah supaya diberikan nasihat oleh Rasulullah. Itu salah satu bentuk kerinduan yang perlu kita miliki sebagai seorang mukmin, ya. Jangan berangan-angan yang belum tentu. Maksudnya belum tentu tuh belum tentu menyelamatkan kita atau membuat kita lebih baik di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, kerinduan yang mesti kita miliki tentunya kerinduan terhadap Allah. Ya. Dialah Allah yang adanya pasti ada karena kita ada. Dialah Allah yang mencintai kita karena kita pun di hati diberikan rasa cinta oleh Allah. Dialah Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita tapi kita bermaksiat. Dialah Allah yang senantiasa mengingat kita meskipun kita sering melupakan Allah. Maka mesti kita punya rasa rindu terhadap Allah. Ya, inilah iman tertinggi yang perlu kita miliki, ya. Udah masuk waktu Isya belum? Pertanyaan? Nggak ada. Dagangan lancar kan? Sing nonggoni wong pira? Sing esuk lagi nyampe jam pira? Ilok ana supervisor yang mau beli bos ya kamu boleh komplain gitu kan, seharusnya 2 sip gitu, sip-sipan, jangan dari subuh nyampe jam 9 san KB, kecuali gajinya 2 kali begitu. Oh 2 kali, oh pantesan semangat ya. Berarti kalau sebulan UMR Indramayu berapa? Hah? UMR Indramayu siapa sing ngurus? Nyampe 2 juta beli. Oh, berarti Hasan 5 juta sebulan. Dia kan 2 kali. 2 kali katanya, 2 kali lipat. Oh, harian. Orang maksudnya harian berangkat. Oh, berarti kalau double 140 dong. Oh. Ya sudah, yang penting berkah. Berkah enggak Hasan? Enggak bisa ikut tahfiz tuh. Ya sudah, nikmati nggak apa-apa, syukurin, berdoa pada Allah supaya diberikan keluangan untuk menuntut ilmu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan ia kefahaman dalam agama, memberikan ia waktu luang untuk belajar agama. Jadi semakin kita dicintai oleh Allah, semakin mudah bagi kita untuk ibadah, semakin mudah bagi kita untuk menuntut ilmu. Bukan ditambah duit, itu bukan tanda ya. Ditambah materi itu bukan tanda disayang Allah. Tapi disayang Allah adalah tatkala kita ditambah ketaatan, diberikan banyak waktu luang untuk mendekat pada agama, diantaranya nuntut ilmu. Hasan, renungkan baik-baik. Tapi enggak apa-apa. Ya, ngafal bisa di mana aja, yang penting setor Kang Didi.
Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.